Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Selamat datang di dalam menara doa pada hari ini, dan saya percaya Tuhan terus memberkati kita semuanya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus melawat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kita minta biarlah hari ini Tuhan terus membawa kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Urapi doa, pujian dan penyembahan kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan Yesus. Yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Ini doa kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh. Gersam menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
Sama-sama dari awal katakan seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh rala-bala-bala-bala. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh rala-bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih Tuhan. Oh rala-bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih Roh Kudus. Oh rala-bala. Bawa kami gereja-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi sembah Dia, oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Oh, ralaba-laba-laba-laba. Ya Tuhan. Oh, ralaba-laba-laba-laba. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Bawa kami. Oh, ralaba-laba-laba-laba. Menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama sembah Dia. Oh, ku ingin lebih lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dalam pelukan kasih-Mu, tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Oh, ku ingin lebih dekat, lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu, tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama sembah Dia. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu.
Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu. Mari datang sembah di Bapak Dusta. Bapak takkan bawa kami
ucapkan banyak terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna buat kami Tuhan, buat keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasih. Kami ada di menara doa, satu yang kami rindukan, bahwa berikan kami hati bisa menyembah, memberikan hati buat Tuhan. Kami bisa menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara buka suaranya, ucapkan terima kasih untuk kebaikannya. Mari kita naikkan nyanyian pujian buat Dia. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Selain nyanyian, pujian, kami serahkan hati kami, hidup kami Tuhan, segala yang ada di dalam hidup kami. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan respon kami atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan mengakui, menyadari semua yang kami punya, semua yang kami miliki, semua semata-mata karena pemberian-Mu, kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu buat kami. Tuhan, beri kami hati yang lemah lembut, rendah hati, murah hati ya Tuhan. Lawat dan jamah setiap anak-anak-Mu. Ubah tiap kami. Kami tidak bisa balas segala kebaikan-Mu. Selain Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami kepadamu. Doa sekarang, doa. Doa Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau segarkan kembali jiwa kami. Beri pikiran yang jernih dan tajam. Dengan nama kami Bapa, segala kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
Engkau sudah jamah hati kami. Engkau sudah sembuhkan sakit penyakit kami. Engkau sudah cukupi segala keperluan kami. Termasuk kami membutuhkan pikiran yang jernih, pikiran yang tajam, hati yang tenang, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu, mengajar firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah kami dapat menghayatinya, kami dapat melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini saya beri judul khotbah saya yaitu apa pandangan Alkitab tentang uang. Apa pandangan Alkitab tentang uang. Jadi khotbah ini sebenarnya adalah respon. Apa sih sebenarnya respon kita? Setelah kita belajar Mazmur 23 tentang kebaikan Tuhan. Kita sudah bahas tentang apa sih bentuk Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang bicara tentang apa saudaraku? Bahwa tidak ada satupun kebutuhan kita yang tidak dapat dicukupi oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Kebutuhan apa? Rohani. Saudara, kebutuhan jasmani. Kesehatan, kekuatan, kesegaran buat tubuh kita. Ya saudara. Ya kan kebutuhan untuk golden connection orang-orang. Ya Tuhan, hubungan-hubungan yang baik. Bahkan keuangan. Saudara, kalau kita bisa nyadari. Ya kan bahwa Tuhan itu baik hari ini. Apa, saya mau ajar lagi. Apa respon kita? Supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita seumur hidup kita. Kalau kita sudah selesai penugasan kita dunia ini. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu sorga. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini apa pandangan Alkitab tentang uang? Ini penting saudaraku. Karena upah dan mahkota yang Tuhan berikan kita. Ya kan? Kepada kita waktu kita di sorga. Yaitu Tuhan melihat bagaimana kita menggunakan uang yang dipercayakan Tuhan di tangan kita. Saudaraku. Ya kan? Itu yang paling penting. Makanya kita harus tahu. Apa pandangan Alkitab? Kalau pandangan Alkitab artinya apa sih kehendak Tuhan? Apa sih pandangan Tuhan tentang uang? Mari kita akan baca saudara 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama saudara. Dengan suara yang keras. Baik saudara yang ada di Holy Spirit Room yang mengikuti daripada Menara Doa ini secara onsite. Maupun saudara yang ikut secara online di dalam YouTube channel ataupun dalam Facebook. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Katakan amin. Jadi segala sesuatu ya kan bisa dinikmati. Itu semata-mata kalau Tuhan yang memberi. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Nah, terus ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu apa? Berbuat baik. Menjadi kaya dalam apa? Kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan amin saudara. Jadi intinya mengumpulkan harta bagi kita di mana? Di surga. Diminta untuk peringatkan mereka. Ya kan? Agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Peringatkan agar mereka dalam terjemahan yang lain kata peringatkan mereka. Ya, menggunakan uang mereka untuk berbuat baik. Nah sekarang kita akan bahas saudaraku. Apa pandangan Alkitab ya kan tentang uang. Pertama. Saudara perhatikan sini. Uang itu untuk digunakan. Uang itu untuk digunakan dimanfaatkan. Bukan untuk dicintai.
Katakan amin. Perhatikan saudara. Apa? Uang untuk di apa? Digunakan. Bukan untuk dicintai. Karena Tuhan memberi kita perintah untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita manusia. Bukan mencintai uang. Jika kita mencintai uang, maka kita akan menjadi apa? Hamba uang. Akibatnya kalau kita menjadi hamba uang, kita akan mengeksploitasi orang lain demi untuk mendapatkan uang. Saya bisa ngerti. Ketika kita cinta uang, kita akan jadi hamba uang. Ya saudaraku, kalau kita jadi hamba uang, selalu dalam setiap hubungan kita akan mengeksploitasi, memanfaatkan orang, ya kan, untuk bisa mendapatkan uang atau keuntungan buat kita. Sedangkan Tuhan mau, saudara, kita guna uang untuk digunakan. Yang kedua, apa pandangan Tuhan? Apa pandangan Tuhan atau Alkitab tentang uang? Yang kedua adalah uang itu dapat diinvestasikan untuk hidup yang kekal, untuk hasil yang kekal. Katakan amin saudara. Nah ada 4 cara saudara menginvestasikan uang kita, menggunakan uang kita sebagai investasi. Yang akhir ini akan menjadi apa? Harta buat kita. Ya kan? Di surga. Selama kita hidup, kita selalu invest untuk satu kekekalan. Ada 4 hal saudaraku, saya bisa gunakan uang. Nah ini ada kunci. Saudara kita dapat upah dan mahkota. Ini doa saya. Ini doa saya dan harapan saya saudara dalam hidup saya. Setiap hari Tuhan, ya kan, beri saya kemampuan dan kasih karunia untuk bisa menginvestasikan uang yang ada di tangan saya yang dipercayakan, ya, untuk mengumpulkan harta di sorga. Katakan amin saudara. Coba kita baca, kita lihat di sini saudara. Yang pertama adalah kita dapat menginvestasikan uang kita ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi cara pertama mengumpulkan bagi kita harta di surga dengan cara menginvestasikan uang kita ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan atau gereja Tuhan sebagai apa? Wujud penyembahan dan kasih kita kepada Tuhan. Ayatnya adalah Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan amin saudara. Nah saya mau beritahu kepada saudara begini. Ketika kita membawa persembahan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan atau gereja. Ya, kemurahan hati kita kepada Tuhan. Ya kan, merupakan satu wujud kasih dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika saudara, ya kan? Karena apa saudara? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau saudara bilang, hati saya tuh ke Tuhan kok. Saya tuh cinta Tuhan. Tuhan akan lihat apakah kamu taruh uang kamu ke rumah Tuhan. Ke tempatnya Tuhan. Kalau seorang suami berkata sama istrinya, aku cinta kamu ma. Ma aku cinta kamu. Tapi dia gak pernah kasih duit. Dia gak taruh uangnya ke. Saudara, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan murah hati, membawa persembahan Tuhan dengan murah hati, dengan rela hati, kita sesungguhnya sedang berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Engkau ada di hatiku. Aku selalu memikirkan Engkau Tuhan. Aku selalu memikirkan pekerjaanmu di bumi ini. Aku ingin menjadikan Engkau Tuhan yang terutama dalam hidupku. Katakan amin. Jadi persembahan persepuluhan, saudaraku, yang saudara bawa ke rumah Tuhan. Persembahan ini digunakan untuk apa? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti untuk membiayai penyelenggaraan ibadah raya. Membiayai penyelenggaraan ibadah-ibadah misi.
membiayai pengembangan fasilitas sarana ibadah, saudaraku, supaya ibadah dan pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Dan hasil daripada uang yang sudah itu digunakan itu, hasilnya harus ada hasil. Hasil daripada penyelenggaraan ibadah raya, ibadah misi penginjilan, pengembangan sarana dan fasilitas ibadah. Yaitu apa? Pertumbuhan iman jemaat. Penuaian jiwa-jiwa yang terhilang. Jemaat Tuhan bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Melalui pengajaran firman Tuhan. Dan jemaat mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan karakter. Yang semakin serupa dengan Kristus. Ngerti kehendak Tuhan. Itulah saudara Kristus. Hasil daripada apa? Investasi saudara seharusnya. Jadi ketika kita saya sedang berbicara kepada orang yang sudah menyadari kebaikan Tuhan. Ingatlah saudara, Tuhan tidak butuh uang kita. Kalau kita merasa bahwa Tuhan butuh uang kita, Tuhan bisa nggak? Tuhan bisa tolak uang itu. Tuhan bisa pakai siapapun. Satu hari saudara, waktu saya saksi ya. Waktu kita sedang membangun gedung gereja saudara yang awal tahun 2000. Kita belum ada gedung, kita lagi bangun. Itu pada saat itu saudara tahu enggak? Kita tuh lagi stuck, gak ada uang. Tahu nggak? Tiba-tiba salah satu orang terkaya di Indonesia, stafnya telepon saya. Bisa nggak layani untuk memberkati kebun sawitnya? Ya, saya bilang bisa. Saya bilang waktunya kita ini kan beliau sendiri datang. Ketemu dengan saya dengan pakai segala macam. Dia cerita segala macam. Kita doa hadirat Tuhan, saya tumpang tangan kepada beliau. Lalu selesai itu, beliau cuma ngomong gini, beliau ngomong, Pak Pendeta, kalau ada butuh apa-apa, kasih tahu saya, telepon, ini nomor telepon saya langsung, telepon. Saudaraku, dalam waktu itu butuh. Tiba-tiba saya diem, pegang. Tuhan bilang jangan ngomong. Jangan ngomong. Gak usah ngomong. Sudah akhirnya kita selesai. Dia selesai. Sudah ada apa? Kami pulang. Dan sampai Tuhan. Ya kan. Kalau saya ngomong dia pasti kasih. Karena orangnya murah hati kok dia. Murah hati. Selesailah bangun waktu itu. Satu orang inilah bisa langsung biayain bangun. Kalau menurut saya. Tiba-tiba Tuhan bilang. Aku gak mau pakai uang dia. Aku mau pakai uang jemaat yang ibadah di Palembang ini. Yang jumlahnya sekitar 75-100 orang ini. Bangunlah. Dan terbangun tuh gedung. Katakan amin. Tidak semua saudaraku. Tidak semua persembahan itu bisa diterima oleh Tuhan. Walaupun dia niatnya baik. Contoh Kain. Kain bawa persembahan. Tuhan tolak. Saul bawa persembahan. Tuhan tolak. Anania, Safira itu uang-uang dia. Tuhan tolak dan mati dia suami istri. Saya banyak sekali karena banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang. Sehingga meracuni pikiran daripada umat Tuhan. Sehingga iblis memakai supaya umat Tuhan. Ya mencegah umat Tuhan. Untuk apa? Menyatakan. Saudara, kasih dan penyembahannya. Lewat apa saudara? Pemberian ini. Untuk investasi ini. Katakan amin. Tidak akan ada ibadah raya. Ibadah raya gak pernah ada setiap hari minggunya. Kalau tidak ada umat Tuhan. Yang mau menginvestasikan uangnya. Ya kan? Untuk dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tidak bisa kita lakukan. Saudara Yesus. Itu yang pertama. Dan hasil daripada uang itu adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan jemaat sendiri, kita sendiri, saudara sendiri. Kita mengalami kedewasaan rohani. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Yang kedua, saudara Yesus, yang kedua adalah kita bisa menginvestasikan uang kita kepada sesama saudara kita. Artinya apa saudaraku?
Cara kita mengumpulkan, ya kan, bagi kita harta di sorga, yang kedua adalah kita gunakan uang. Untuk apa? Mendorong dan membangun hubungan baik dengan sesama kita. Kalau kita bawa persembahan, perpuluhan, dari penghasilan kita saudara, ke rumah Tuhan, tempat kita menerima firman Tuhan, yang dimana kita digembalakan, saudara, kita taruh itu supaya ibadah berjalan lancar, bahkan makin luas dengan baik. Itu akan membuat saudara dekat sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ketika ini untuk Tuhan. Ada orang mau kasih persembahan per bulannya ke hamba Tuhan. Iya gak apa-apa, oke. Bisa dekat. Tapi ketika dia bisa taruh di gereja. Sebenarnya itu akan membuat Tuhan tuh dekat sama dia. Katakan amin saudara. Tapi ketika ada investasi yang kedua adalah kita menggunakan uang kita untuk memberi kepada saudara kita. Roma 12 ayat 10 katakan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Katakan amin. Tujuan Tuhan yang kedua bagi kita adalah kita saling belajar saling mengasihi. Kalau persembahan dan penyembahan itu bisa membawa kita dekat dan melekat dengan Tuhan. Pemberian saudara, kemurahan hati saudara kepada sesama saudara yang lain dapat membuat hubungan saudara semakin dekat, semakin rukun, semakin berkualitas. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kalau kita ini sadar, menyadari. Ada orang yang suka memberi kepada kita, entah makanan, entah uang, entah apapun murah hati sama kita. Kita tuh merasa dekat dengan orang itu. Kalau kita sadar ya, kita normal lah. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau kita membawa persembahan ke Tuhan, Tuhan itu yang dekat sama kita. Kalau Tuhan dekat dengan kita, artinya kita dekat dong sama Tuhan. Banyak orang merasa dekat sama Tuhan, Tuhan belum tuh dekat. Saudara, kan kita sadari. Katakan, itu tidak bisa dibohongin. Ketika ada banyak kebaikan-kebaikan, kemurahan hati, ya kan saudara, orang kepada kita ngerasa orang ini dekat sama kita. Dan kita berkata, kalau ada apa-apa, kenapa-apa, aku gak bisa balas. Tapi satu hari, biar Tuhan kasih saya kesempatan untuk juga berbuat baik sama dia. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini saya mau kasih tahu bahwa ini investasi. Bukan kita ngasih saudara kita, saudara seiman kita atau keluarga kita untuk menguasai dia, untuk jadi bos atas dia. Itu bukan mengumpulkan harta di sorga. Saya lagi bicara tentang ini ada investasi kekekalan yang hasil kekal. Katakan amin. Kadang ada jemaat yang frustrasi. Kenapa kok pendeta itu bisa dekat terus sih sama orang itu ya? Kenapa? Oh karena dia sering ngasih sih. Saya tahu, ya iya makanya kamu sering ngasih ke dia. Saya bisa ngerti gak gitu? Kok bos? Kok bisa sayang sama dia? Karena dia banyak memberi kepada bosnya. Bukan cuma memberi uang. Memberi keuntungan yang lebih banyak. Memberikan kemudahan buat bosnya. Gak bikin pala bos pusing. Bos deket sama karyawannya. Rasa bosnya deket sama. Kapan kita rasa sebagai bos kah, sebagai teman, sebagai orang tua? Ya tidak semata-mata uang untuk investasi ini. Saya bisa ngerti, perhatian. Amin, saudara bisa ngerti sini? Ketika kita bawa persembahan dengan tulus ke Tuhan sebagai bentuk kasih dan penyembahan, Tuhan akan dekat sama kita. Katakan amin saudaraku. Kita kan sering kalau, ayo dong, intim dong sama Tuhan. Ya intim. Tapi kalau kita kikir sama Tuhan, kita gak murah hati sama Tuhan. Padahal kalau kita menyadari sesadar-sadarnya, Tuhan lebih dulu murah hati sama kita. Dia serahkan nyawanya buat kita. Katakan amin saudaraku. Itu harusnya itu udah modal kita dekat sama Tuhan. Itu modal kalau kita harus tahu. Tuhan yang mau dekat sama kita lebih dulu. Dan Tuhan mau minta responnya. Kita lagi bicara Mazmur 23 ini. Saya sudah bahas tentang kebaikan Tuhan. Tapi sekarang kita harus dong merespon supaya kebaikan itu bisa mendarat ke dalam hidup kita.
Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Saya lagi gak bicara tentang uang loh. Ya kan, saya sudah ngelayanin Tuhan cukup lama. Saya melihat, saudara, terkadang belum tentu orang yang duitnya banyak, saudara, uangnya mau dipakai. Tuhan mau pakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan, belum tentu. Katakan amin, saudara. Sampai dia menyadari bahwa Tuhan tuh baik sama dia. Kasihnya luar biasa sama dia. Kalau dia bisa, dia kan mau dipakai Tuhan. Dia gak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Wah, makanya prinsip berbagilah orang yang murah hatinya. Maka dia akan dapat kemurahan. Kita tuh senang. Yang paling tinggi nilai kemurahan itu kemurahan dari Tuhan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita murah hati sama Tuhan. Yang mengerti katakan, waktu kita murah hati sama Tuhan, itu yang pertama investasi. Yang kedua, waktu kita murah hati pada sesama kita, anak-anak Tuhan, kita sedang murah hati juga sama Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara murah hati sama anak orang, orang tuanya senang. Saya sedang murah hati sama orang tuanya. Betul gak saudara? Katakan amin. Waduh, saya melihat kalau ada orang, udah baik banget sama anak saya ya. Walaupun orang itu gak ngasih ke saya senang. Entah anak jasmani saya ataupun anak rohani saya. Waduh, anak-anak rohani saya bisa diperhatikan. Saya tahu ada yang kasih itu, saya senang. Artinya orang ini menghormati saya. Walaupun mungkin saya nggak dapat, nggak dikasih. Itu udah satu hal. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Itu investasi yang kedua. Nah, investasi yang ketiga yang kita bisa gunakan uang kita adalah apa? Kita bisa gunakan uang kita. Atau kita bisa menginvestasikan uang kita. Untuk apa? Pelayanan misi dan penginjilan. Bedanya apa dengan yang pertama Pak Sabta? Yang pertama itu untuk ibadah di gereja itu. Supaya ada makanan di rumah. Saudara, anggota gereja itu. Supaya gereja itu gak tutup. Bawa persembahan persepuluhan saudara. Tapi sekarang ini ada lagi. Saudara ingin dong. Orang-orang yang belum percaya Tuhan. Yang belum diselamatkan. Yang terhilang, yang hidup tanpa pengharapan. Saudara ingin dong. Supaya ada banyak orang bisa diselamatkan. Saudara bisa pakai uang saudara ini. Ini cara kedua. Ketika saudara pakai uang untuk penginjilan. Saudara sedang mengumpulkan harta di sorga. Katakan amin. Lukas 16 ayat 9 katakan. Dan aku berkata kepadamu. Ikatlah persahabatan dengan apa? Menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa artinya ayat ini saudaraku? Ya kan? Tuhan Yesus menginginkan kita menggunakan mamon yang tidak jujur atau uang, kekayaan yang Tuhan percayakan pada kita untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, untuk meluaskan keluarga Allah, untuk memperbesar populasi penduduk sorga. Katakan amin. Tuhan ingin anak-anaknya peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Peduli dengan jiwa-jiwa yang hidup tanpa Kristus dan tanpa pengharapan. Oleh karena itu, dia pakai uangnya untuk membiayai saudaraku, saudara. Misi dan penginjilan. Pembukaan gereja-gereja yang baru. Dan lain sebagainya. Tenang kata misi. Karena Tuhan akan memberikan kita upah dan mahkota di sorga. Ya kan, saudara? Dengan apa, saudara? Dengan dia melihat bagaimana kita menggunakan uang yang dipercayakannya di tangan kita saat kita masih hidup di dunia ini. Jadi ikat persahabatan dengan mamon artinya saudara, ketika saudara pakai uang saudara sehingga orang itu bisa diselamatkan percaya Yesus, maka persahabatan saudara dengan orang ini sifatnya kekal. Kita ketemu di sorga. Di sorga dia kata, karena kamu yang bangun gereja. Karena ada uang kamu dalam pembangunan gereja. Karena ada uang kamu untuk membiayai perjalanan misi daripada orang ini. Aku percaya Tuhan. Aku diselamatkan. Atau saudara sendiri yang pergi pakai uang saudara. Untuk beritakan Injil. Atau saudara, ada contoh yang sederhana saudara. Satu jemaat di Palembang berkata begini. Dia cerita sama saya. Pak Sabta. Saya melihat saya punya keponakan semuanya belum percaya Tuhan. Saya ingin mereka semua diselamatkan. Saya pakai uang saya Pak. Semua masih sekolah, rata-rata masih sekolah. Dia bilang begini.
Kalau kamu datang ke gereja, dia bilang, kalau kamu datang ke gereja tante, gereja II, kamu. Satu orang yang tante akan kasih kamu sekian. Asal saya lihat kamu ada di gereja. Atau foto, kamu sudah di gereja. Ya, pulang gereja, aku langsung kasih uang. Dia pakai uang itu, pakai untuk itu. Awalnya kan mereka motivasinya datang gereja untuk dapat apa? Dapat uang. Tapi rupanya di gereja, yang saudara, mereka dijamah Tuhan. Mereka menyerahkan hidup pada Tuhan dan semua keponakannya sekarang sudah jadi anak Tuhan dan juga guru sekolah minggu. Sederhana sekali saudaraku. Dia jangan cuma ngomong itu. Gak usah jauh-jauh pergi kemana-mana. Keponakan, orang-orang, tetangga. Adalah sebuah kebodohan dan kepicikan. Bila mana kita menggunakan uang kita, harta kekayaan kita, semua pemberian Tuhan. Entah itu berupa jabatan, orang-orang, kekuasaan, pengaruh. Hanya untuk diri kita sendiri. Ini satu bodoh. Saat terbaik bagi kita untuk menggunakan uang untuk hidup yang kekal. Kapan? Sekarang. Saat terbaik bagi kita untuk membangun gaya hidup yang murah hati adalah sekarang dan hari ini. Bukan besok. Tunggu aku kaya dulu. Amin. Amin saudaraku. Yang keempat, saudara bisa gunakan uang saudara untuk menolong orang yang lemah. Orang yang dalam kesulitan. Amsal 19 ayat 17 katakan apa? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang apa? Yang lemah. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Cara keempat mengumpulkan harta di sorga adalah saudara dan saya menolong saudara, sesama saudara. Saya pakai sekedar kurung ya, tolong sesama saudara. Dalam kurung apa? Kawanan domba Allah, bukan serigala. Yang sedang berada dalam kesulitan. Jadi gini saudara, kalau kita mau leket sama orang itu bisa leket sama kita. Saudara memberi. Kalau mau bikin orang itu jauh dari kita, ambil duitnya. Ya kan, saudara? Ya kan? Saudara ambil uangnya. Orang kan jauh. Ketika kita tipu orang, kita ambil uang, kita curi uang dia. Saudara, itu akan jauh. Tapi kalau kita berkorban, memberi uang kita ke dia, itu dekat. Katakan amin. Orang yang saya curi-curi uang Tuhan, milik Tuhan. Saudaraku, dia jauh berjarak sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Siapapun. Nah, kita bisa investasikan uang kita saudaraku. Dengan cara apa saudaraku? Ya kan? Mengumpulkan harta di sorga. Dengan cara apa? Kita tolong orang-orang. Saudara-saudara kita. Yang di dalam kesulitan. Katakan amin saudara. Ya jadi memang kita ini gereja harus membangun satu cara yang tepat. Supaya kita bisa menanggapi secara cepat. Kalau jemaat mengalami satu bencana atau musibah dalam hidup mereka. Ya kita sudah lakukan itu pada waktu masa Covid. Alkitab juga menceritakan ada gereja di Makedonia. Mereka dengar kabar bahwa gereja di Yerusalem sedang mengalami bencana kelaparan. Makedonia di Yunani, saudara, daerah Yunani, Filipi. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka menanggapinya dengan mengumpulkan persembahan uang. Saudara tahu gak? Padahal jemaat Makedonia bukan orang-orang kaya. Mereka juga susah secara uang. Bukan cuma secara uang, tetapi secara iman pun mereka mengalami penganiayaan. Rasul Paulus saudara dia tulis suratnya bukan kepada jemaat ya saudara di Filipi. Tapi dia tulis suratnya kepada siapa? Jemaat Korintus, jemaat yang kaya, yang uangnya banyak. Dia tulis 2 Korintus 8 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan apa saudara? Melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh apa? Kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Jadi Rasul Paulus mengungkapkan begini saudara, kerelaan hati untuk menolong kesusahan saudara seiman adalah sebuah bentuk apa? Kasih karunia. Wow, kasih karunia bukan cuma dapat keselamatan, dapat promosi jabatan, dapat harta yang luar biasa. Itu kasih karunia, betul. Ketemu orang dapat anak yang diidamkan, itu kasih karunia. Tetapi rupanya saudaraku, Rasul Paulus menyebut ketika mereka dalam kekurangan, tapi mereka bisa memberi sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dengan rela hati. Paulus menyebutnya apa? Ini adalah kasih karunia. Ini adalah pelayanan. Inilah investasi. Ini mereka sedang mengumpulkan harta di sorga. Katakan amin. Amsal 11 ayat 24 katakan apa? Ada yang menyebar harta, tetapi tambah kaya. Aneh kan saudaraku? Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkurang. Loh, padahal waktu SD ada pepatah yang berkata apa? Hemat pangkal kaya. Tapi kok Alkitab bilang hemat pangkal miskin? Salah satu aspek daripada pemuritan adalah menggerakkan, mengubah hati anak-anak Tuhan dari sifat egois menjadi sifat yang murah hati. Dengan menginspirasi, memerintahkan mereka untuk berbagi dan memberi kepada sesama saudaranya yang lain. Katakan amin. Mungkin saudara tergerak. Saudara mau ambil keputusan. Iya, aku mau Tuhan tuh dekat sama aku. Aku sadari kok, aku dekat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah banyak berbuat baik. Tapi aku ingin sebagai umat Tuhan, aku akan bawa investasi. Bawa persembahan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Aku ingin dekat dengan, mempunyai hubungan dekat dengan banyak saudara-saudara seiman. Aku ingin menginvestasikan. Berikan pemberian, kemudahan-kemudahan. Menolong mereka. Aku ingin Tuhan supaya aku bisa melihat banyak orang bisa diselamatkan pakai aku. Mulai dari orang terdekat. Apapun. Lewat doa, lewat uang. Segala untuk bawa mereka. Inilah persahabatan yang kekal. Katakan amin saudara. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Khotbah ini adalah hanya sebagai respon akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Katakan amin saudara. Saya berdoa, saya gerakan di saudara. Dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu? Selain Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kita doa saudara. Biarlah ya Tuhan pesan firman ini menjamah setiap hati kami. Tolong kami. Kami mau Tuhan mengumpulkan harta bagi kami di surga. Karena di mana harta kami berada, di situ hati kami berada. Kami mau hati kami melekat dengan Tuhan, melekat dengan sorga, melekat ya Tuhan. Tolong ya Bapa dalam nama Yesus. Ubah kami ya Tuhan. Orang yang egois menjadi orang yang murah hati. Penuh belas kasihan. Beri kami kerendahan hati. Kelemah lembutan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan aku berdoa untuk anak-anak-Mu. Berkati kedua tangan anak-Mu ini. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan untuk pelayanan menara doa secara teratur Tuhan. Sehingga kami bisa menyelenggarakan ibadah menara doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balas mereka. Kami melihat ya Tuhan hasil. Ada banyak orang ya Tuhan disembuhkan, diselamatkan, diubahkan, semakin dewasa. Lewat pengajaran firman Tuhan menara doa setiap hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan. Kami mau makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir dan memberkati tiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.